warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafina dengan NIM channel 123385 kelas manajemen F angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai moneter dan perbankan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih moneter dan perbankan. Nah, moneter adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan sistem keuangan di suatu negara. Sedangkan perbankan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, yaitu lembaga keuangan, dengan menyalurkan dan menghimpun dana untuk masyarakat. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup moneter. Nah, yang pertama itu adalah uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan dalam bertransaksi. Yang kedua ada mekanisme pembayaran, dan yang ketiga ada masukan uang atau jumlah uang yang beredar dalam suatu ekonomi. Dan yang keempat ada inflasi atau kenaikan harga. Yang kelima ada kurs valuta asing atau nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dan yang keenam adalah kebijakan moneter atau tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup perbankan. Nah, yang pertama adalah bank dan lembaga keuangan. Nah, di sini ada bank syariah, bank umum, dan lain-lain, serta lembaga keuangan seperti koperasi, asuransi, dan dana pensiun. Nah, yang kedua ada produk dan jasa perbankan seperti kredit, transfer, tabungan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah pengawasan dan regulasi. Nah, di sini otoritas keuangan memastikan untuk menjaga keamanan dan kestabilan dalam proses transaksi perbankan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan moneter dan perbankan. Nah, yang pertama contoh penerapan moneter, yaitu misalkan kita membeli kopi di sebuah kafe dan kita dapat membayar menggunakan uang tunai maupun secara kredit. Nah, itu merupakan contoh dari moneter. Sedangkan contoh dari perbankan adalah ketika kita ingin mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli rumah, mobil, ataupun yang lainnya, bank akan mengevaluasi kemampuan kita sebelum menyetujui permohonan kita untuk menerima pinjaman. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi tingkat bunga sebagai harga uang. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih tingkat bunga. Nah, tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis tingkat bunga. Yang pertama, tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang. Di mana tingkat bunga tetap ini adalah tingkat bunga yang tetap semasa masa pinjaman. Nah, sedangkan tingkat bunga yang mengambang adalah tingkat bunga yang berubah sesuai dengan kondisi pasar. Nah, yang kedua ada tingkat bunga jangka pendek dan juga jangka panjang. Tingkat bunga jangka pendek biasanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral, sedangkan tingkat bunga jangka panjang dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah tingkat bunga sederhana dan juga tingkat bunga majemuk. Di mana tingkat bunga sederhana ini dihitung berdasarkan pokok pinjaman, sedangkan tingkat bunga majemuk dihitung berdasarkan pokok pinjaman dan juga bunga pokok yang terakumulasi. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama adalah kebijakan moneter oleh bank sentral. Nah, di sini bank sentral mengatur dan mengontrol tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Yang kedua adalah inflasi, yaitu kenaikan harga. Nah, jika harga naik, maka pemberi pinjaman akan menaikkan tingkat bunganya untuk meningkatkan daya beli uang mereka. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, jika ekonomi semakin meningkat, maka permintaan uang akan meningkat dan itu akan mendorong kenaikan tingkat bunga. Nah, yang keempat adalah kebijakan fiskal pemerintah. Nah, defisit anggaran yang besar dapat mempengaruhi tingkat bunga. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi peranan bank dalam pasar uang. Nah, di mana pasar uang adalah tempat terjadinya pertemuan di mana di dalamnya terdapat penawaran dan permintaan. Nah, selanjutnya ada transaksi dalam pasar uang. Yang pertama adalah pasar uang antar bank, di mana perbankan ini selalu meminjamkan dana satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang kedua adalah transaksi sertifikat deposito, di mana bank meminjamkan dananya kepada nasabah dengan nominal tertentu dan nasabah dapat
memperdagangkannya karena bersifat dapat dipindah tangankan. Yang ketiga adalah jual beli sertifikat utang, di mana bank sentral menerbitkan surat utang untuk menyuntikkan dana kepada bank umum. Nah, yang keempat ada pasar valuta asing, di mana ini tempat terjadinya proses jual beli mata uang asing yang ditukarkan dengan mata uang rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bank sebagai perantara keuangan, di mana di bank itu ada orang yang menyimpan uangnya, kemudian uang yang telah disimpan tadi akan disalurkan bank kepada orang yang membutuhkan dana. Nah, orang yang membutuhkan dana ini akan dikenakan bunga pinjaman, sedangkan orang yang menyimpan dana akan dikenakan bunga tabungan sebagai bentuk balas jasa bank kepada orang yang telah menyimpan. Nah, tetapi sebelum dipinjamkan uang oleh bank, mereka yang akan meminjam uang ini akan dievaluasi seberapa besar kemampuan dia dan juga jaminan apa yang akan dia jaminkan untuk meminjam uang di bank. Nah, disinilah bank sebagai perantara keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bank sebagai pencipta uang. Nah, contohnya ketika kita menabung di bank, maka itu adalah menjadi simpanan awal kita di bank. Nah, kemudian bank memisahkan sebagian simpanan kita menjadi cadangan wajib. Nah, setelah itu dana yang tidak dijadikan cadangan wajib ini akan disalurkan kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana. Nah, ketika dana tersebut masuk ke rekening si peminjam ini, nah disitulah terbentuknya bank sebagai pencipta uang. Selanjutnya kita beralih ke teori penawaran uang, di mana penawaran uang atau money supply adalah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Selanjutnya ada penawaran uang tanpa bank. Nah, di mana cara mendapatkan uang atau meminjam uang itu tanpa melalui bank, tetapi dengan cara melalui pinjaman online, koperasi, ataupun pinjam langsung kepada teman. Nah, ini keuntungannya itu prosesnya lebih cepat dan juga lebih fleksibel, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi karena tidak ada jaminan seperti di bank. Jadi, kita harus berhati-hati dan memilih metode yang aman. Selanjutnya, teori penawaran uang modern. Nah, di mana dalam teori ini menjelaskan bukan hanya bank sentral yang dapat membuat uang, tetapi juga bank komersial dengan cara melalui pinjaman. Nah, di sini bank sentral mengatur tingkat suku bunga, tetapi bank komersial pun dapat menciptakan uang. Karena sekarang ini uang tidak hanya beredar dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk digital. Selanjutnya ada pelipat uang atau money multiplier, di mana ini adalah proses pasar menyesuaikan antara permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya ada implikasi kebijakan, di mana pemerintah dapat mempengaruhi uang beredar melalui dua cara. Yang pertama dengan mempengaruhi koefisien pelipat uang, dan yang kedua dengan mempengaruhi uang inti. Selanjutnya kita beralih ke materi masalah dalam kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu ada tingkat suku bunga atau uang yang beredar, di mana penggunaan tingkat suku bunga ini dapat mempengaruhi responsivitasnya dan dapat mempengaruhi perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya kita beralih ke materi ketidakpastian dan jarak waktu. Nah, ketidakpastian ekonomi seringkali disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi, krisis ekonomi, gejolak politik, dan faktor internalnya itu ada permintaan domestik dan juga krisis keuangan yang terjadi di suatu perekonomian. Selanjutnya ada harapan rasional yang dipengaruhi oleh masyarakat dan investor. Nah, jika masyarakat dan investor memiliki harapan yang rasional, maka mereka akan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan kebijakan yang diumumkan oleh bank sentral. Selanjutnya kita beralih ke materi inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya ada macam-macam inflasi. Nah, yang pertama adalah inflasi berdasarkan sifatnya, yaitu inflasi rendah, besarnya kurang lebih dari 10% per tahun. Yang kedua adalah inflasi menengah, besarnya
antara 10-30% per tahun. Dan yang ketiga adalah inflasi tinggi atau berat, besarnya itu 30-100% per tahun, dan inflasi sangat tinggi, besarnya itu di atas 100% per tahun. Selanjutnya ada macam-macam inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama adalah demand pull inflation, yang disebabkan karena permintaan produksi yang tidak diimbangi dengan penawaran produksi. Yang kedua adalah cost push inflation, yang disebabkan karena kenaikan harga produksi. Yang ketiga adalah bottleneck inflation, yang disebabkan karena faktor permintaan atau faktor penawaran. Selanjutnya inflasi berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Mengapa inflasi timbul? Disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, inflasi permintaan disebabkan karena beredarnya jumlah uang dalam jangka pendek. Kemudian inflasi penawaran disebabkan karena kenaikan harga barang yang menyebabkan penawaran meningkat. Yang ketiga adalah inflasi campuran, disebabkan karena kenaikan permintaan dan penawaran. Dan yang keempat adalah inflasi ekspektasi, yang dimana disebabkan karena ekspektasi para pelaku ekonomi. Selanjutnya kita beralih ke materi standar moneter internasional. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu sistem moneter internasional. Nah, sistem moneter internasional adalah kerangka yang mengatur hubungan moneter internasional antar negara dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Namun apabila dilanggar dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi internasional. Selanjutnya ada perkembangan sistem moneter internasional. Nah, pada tahun 1870, sistem ini disebut dengan bimetallisme, yaitu menggunakan emas dan perak. Dan sistem ini berakhir pada tahun 1914 dengan dimulainya Perang Dunia Pertama. Kemudian setelah itu, pada tahun 1944, dibentuklah Badan Ekonomi Internasional, yaitu Bank Dunia, untuk membantu negara-negara yang berakibat ekonominya pasca Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, saran bagi sistem moneter internasional. Nah, ada beberapa saran yang dapat kita berikan. Yang pertama itu dengan meningkatkan transparansi dan juga dapat meningkatkan sistem pembayaran yang efisien dan juga membangun kerjasama internasional yang baik untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, itulah tadi penjelasan materi singkat terkait moneter dan perbankan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.